Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Prastianing Tias, mahasiswa PIAUD 6. Yang terhormat Ibu dosen Miftahul Jannah yang mengampu mata kuliah micro teaching, saya akan mempresentasikan tentang pelajaran micro teaching yang sudah saya terima selama ini. Apa sih itu micro teaching? Micro teaching adalah pengajaran yang berskala kecil yang kita selenggarakan di tempat kuliah sendiri, di ruangan kuliah dengan murid teman-teman kita sendiri, dengan waktu yang terbatas, dengan sarana dan prasarana yang terbatas. Tapi mata kuliah ini bisa mengembangkan dan meningkatkan keterampilan kita dalam mengajar. Dan di dalam micro teaching ini kita belajar 8 keterampilan mengajar yang harus dikuasai oleh guru. Keterampilan ini sangat penting, terutama buat pelajar SMA yang langsung masuk ke jurusan kepautan. Mereka akan diberikan sensasi mengajar yang nyata ketika mereka belajar micro teaching ini. Dan bagi kita sebagai guru yang setiap hari mengajar, jadi kemampuan mengajar kita yang mungkin masih tradisional dengan belajar micro teaching ini bisa diperbaharui, diganti dengan kemampuan yang lebih baru. Kemudian keterampilan mengajar yang kita pelajari yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Apa sih itu membuka pelajaran? Yaitu usaha seorang guru dalam mengkondisikan anak dan mempersiapkan anak secara mental supaya mereka siap dalam mengikuti pelajaran atau permainan yang akan kita sajikan. Tentu saja membuka pelajaran ini harus menyenangkan, seperti dengan tepuk, dengan lagu-lagu yang ceria, dengan aktivitas fisik, misalnya melompat, menendang seperti itu, atau menirukan suara-suara binatang seperti itu. Lalu menutup pelajaran yaitu kemampuan guru untuk mencari esensinya, untuk merangkum supaya pemahaman anak tentang pelajaran tadi menjadi utuh. Kemudian keterampilan bertanya dasar. Keterampilan bertanya dasar adalah kemampuan seorang guru dalam bertanya secara khusus, dan ini bisa sebagai batu loncatan untuk pemahaman anak, sejauh mana anak sudah memahami pelajaran yang lalu dan kita hubungkan dengan pelajaran yang sekarang yang akan kita sajikan. Misalnya kalau kita kemarin temanya kendaraan modern dan sekarang kita temanya kendaraan tradisional, kita harus bertanya yang berhubungan dengan itu. Kita harus bertanya dengan anak, sejauh mana anak bisa memahami pelajaran yang kemarin, atau sejauh mana anak akan bersemangat mengikuti pelajaran yang kita sajikan sekarang. Kemudian bertanya lanjutan adalah lanjutan kemampuan bertanya dasar tadi, tapi lebih diutamakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak. Jadi seorang guru yang baik adalah guru yang bisa mengetahui atau guru yang sudah mengetahui peta kognisi anak. Jadi maksudnya peta kognisi anak ini, guru harus sudah mengenali mana anak yang sudah berkembang kognisinya, atau yang mulai berkembang, atau yang sama sekali belum berkembang. Jadi pertanyaan yang kita lontarkan adalah pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira bisa dijawab oleh dia.
oleh anak tersebut. Jika jika anaknya belum berkembang kognisinya, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ringan. Jika sudah bagus kognitifnya atau kognisinya, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira jawabannya itu butuh pemikiran yang mendalam. Kemudian pertanyaan kemampuan bertanya lanjutan ini bisa kita bagi dengan pertanyaan permintaan, misalnya ya, Nita, apakah kamu bisa membantu ibu merapikan sajadah, seperti itu. Kalau bisa juga dengan pertanyaan retoris, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, seperti ini, anak-anak, mengapa sih kita harus rajin sholat? Lalu guru itu sendiri yang menjawab, karena sholat itu bisa menjadikan kita anak yang soleh dan solihah, bisa menuntun kita ke jalan surga. Kemudian pertanyaan yang seperti mengarahkan atau menuntun, jika kita bertanya kepada anak dan anak mengalami kesulitan dalam menjawab, lalu kita bisa melanjutkan ke pertanyaan kita bisa melanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya, yang intinya pertanyaan itu mempermudah anak untuk berpikir lebih lanjut. Kemudian keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan mengelola kelas, yaitu kemampuan guru dalam menciptakan dan memelihara kelas supaya menjadi kondusif. Jadi kita bisa memakai tiga pendekatan, yaitu pendekatan otoriter, yaitu guru menciptakan dan memelihara kelas ini supaya kondusif itu dengan cara disiplin yang sangat ketat. Biasanya ini diterapkan di kelas-kelas B, bukan di kelas-kelas A, karena kelas-kelas A itu masih dalam taraf penyesuaian. Kemudian pendekatan yang permisif, yaitu pendekatan dengan memberikan kebebasan anak untuk melakukan kegiatan yang dia sukai, selama kegiatan itu positif dan masih dalam koridor yang bisa kita tangani. Kemudian pendekatan tingkah laku. Pendekatan tingkah laku itu guru bisa mengembangkan dan memfasilitasi anak dan memfasilitasi tingkah laku anak selama anak itu bertingkah laku secara positif, dan mencegah supaya anak bertingkah laku yang negatif. Jadi kita tuh harus tanggap ketika kita menangani semua anak, kita harus menyerahkan seluruh jiwa, seluruh pemikiran kita. Kita harus memandang anak dengan seksama, kita harus berkontak mata dengan anak. Jadi kita harus hangat, antusias, harus bisa menciptakan tantangan untuk anak supaya anak selalu antusias, selalu bersemangat dalam mengikuti semua kegiatan kita dari awal sampai akhir. Lalu keterampilan memberikan penguatan atau reinforcement. Keterampilan memberikan penguatan ini intinya adalah memberi respon baik itu kepada anak yang berperilaku positif dan anak yang berperilaku negatif. Misalnya kalau kita bisa umpamakan seperti anak yang ulang tahun mendapat hadiah, bapak-bapak yang setelah bekerja mendapat gaji, anak yang lulus mendapat sertifikat kelulusan. Begitu juga dengan anak setelah mereka melakukan kegiatan positif ataupun bahkan melakukan kegiatan negatif. Jadi kita penguatannya itu berupa tanggapan, misalnya kalau yang berupa
tepuk tangan, elusan kepala, atau tanda seperti ini, itu buat anak-anak yang melakukan kegiatan positif. Kalaupun anak itu melakukan kegiatan negatif, melakukan perbuatan negatif, kita tidak selalu harus langsung menjas anak itu, menyalahkan seperti itu. Kita bisa bicara dari hati ke hati, tetap dengan mengelus, tetap dengan lembut suara Bu Guru itu. Mungkin dia nanti setelah kita bertanya dari hati ke hati, mungkin nanti biasanya anak itu bisa menceritakan mengapa dia melakukan perbuatan itu. Kemudian keterampilan membuat variasi. Ibu guru atau bapak guru sebagai pengajar PAUD harus pandai melakukan variasi. Misalnya dalam konteks interaksi belajar, kita harus bisa membuat suara-suara seperti pelan, lembut, lalu keras seperti itu. Lalu gerakan atau gerakan tubuh kita, badan kita, mimik muka kita harus bisa menggambarkan apa yang kita ceritakan. Jadi kita sebagai guru PAUD tidak boleh berkata dengan datar saja. Jadi semua yang kita katakan, semua yang kita ceritakan sedapat mungkin harus menarik perhatian anak, harus membangkitkan motivasi mereka. Jadi kalau misalnya ada anak yang bosen atau seperti itu karena kita kurang pandai menciptakan variasi, berarti kita harus, setelah pembelajaran, kita harus mengevaluasi diri kita, apa ya yang kurang dari penyampaian saya tadi gitu. Lalu bisa juga variasinya ketika belajar bisa kita putarkan musik, misalnya musik yang ceria, kita putarkan cerita-cerita anak yang menginspirasi atau menghibur. Bisa kita putarkan voice note, misalnya kita kumpulkan suara-suara binatang atau suara-suara yang sudah lazim, itu suara-suara yang sudah lazim mereka dengar, misalnya kayak suara adzan seperti itu. Apakah mereka tahu kalau ini adzan gitu? Apakah mereka tahu kalau ini suara burung? Apakah mereka tahu kalau ini suara beduk misalnya? Apakah mereka tahu kalau ini suara kentongan, seperti itu misalnya. Nah, kita bisa menguji sejauh mana pemahaman anak tentang lingkungannya ketika kita memperdengarkan suara-suara tadi. Lalu mengadakan variasi juga bisa dengan pendekatan dua arah, misalnya kita mengobrol dengan anak atau anak mengobrol dengan sesama teman mereka. Biasanya kita praktekkan dalam sosiodrama seperti itu. Lalu bisa juga variasi yang kita sajikan itu kita mengajak jalan-jalan dengan anak, misalnya satu mobil itu isinya 10 anak itu waktu tema kendaraan. Jadi ibu guru bercerita di dalam mobil itu, ibu guru bercerita tentang apa itu kendaraan modern, apa itu kendaraan tradisional. Ketika ada delman lewat, kita nanya, anak-anak, itu kendaraan apa ya? Itu termasuk kendaraan apa? Lalu ada bis lewat seperti itu, kita juga nanya hal yang sama. Dan ketika mereka belum tahu, bisa kita jelaskan lagi. Tapi rata-rata kalau kita menerangkan beserta praktek yang nyata seperti itu, anak-anak selain senang, bersemangat, mereka cepat akan mengerti. Demikian keterangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.